kabarnya hari ini? Sudah siap belum buat belajar teknologi lagi? Yuk kita pelajarin tentang tata kelola teknologi informasi. Dalam suatu perusahaan, organisasi maupun instansi harus terdapat tata kelola perusahaan atau enterprise governance dan tata kelola teknologi informasi atau IT governance yang baik. Nah, tapi apa sih itu tata kelola teknologi informasi di perusahaan? Secara umum, tata kelola IT di perusahaan merupakan proses tata kelola yang bertujuan untuk mengembangkan dan memaksimalkan manajemen teknologi informasi secara menyeluruh. Dalam proses bisnis, seringkali sumber daya yang ada belum mampu mencapai arah dan tujuan perusahaan. Dari sini, makin disadari peranan penting dari sebuah tata kelola teknologi informasi. Nah, maka dari itu, hari ini kita akan mempelajari tentang perencanaan, pengaturan, dan pengelolaan strategi tata kelola teknologi informasi. Dalam melakukan pengelolaan, kita perlu menyusun yang namanya Master Plan Teknologi Informasi. Untuk menerapkan teknologi informasi pada perusahaan, membutuhkan perencanaan yang matang, atau sering juga dikenal dengan istilah Blueprint, yang sering disebut dengan IT Master Plan. IT Master Plan ini sebagai dasar perusahaan dalam melakukan implementasi dan pengembangan teknologi informasi. IT Master Plan pada dasarnya berisi tentang rencana strategis perusahaan untuk mengimplementasikan dan membangun sistem informasi di perusahaan. Di IT Master Plan ini berisi pedoman kebutuhan sistem informasi seperti hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perlu diingat ya, bahwa IT Master Plan merupakan turunan dari bisnis plan perusahaan. Teknologi informasi diimplementasikan sebagai tools untuk membantu perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Karena itu, tanpa ada visi dan misi yang jelas dari perusahaan, IT Master Plan juga tidak bisa dibangun. Banyak manfaat yang bisa diambil dalam pemanfaatan Master Plan. Di antaranya adalah, yang pertama, IT Master Plan akan menjadi dasar bagi perencanaan perusahaan dalam investasi dan implementasi teknologi informasi. Yang kedua, mengurangi beberapa resiko yang timbul dari implementasi teknologi informasi. Yang ketiga, IT Master Plan juga bisa menjadi alat kontrol dan parameter yang efektif untuk mereview performa dan kesuksesan implementasi teknologi informasi pada suatu perusahaan. Menurut Indrajit, pada 2016, banyak sekali resiko-risiko yang mungkin timbul dalam implementasi IT. Di antaranya, yang pertama, ketidaksesuaian antara kebutuhan bisnis dengan sistem informasi yang dibangun. Yang kedua, banyaknya aplikasi yang tambal sulam sehingga bisa saling berkomunikasi antar satu dengan yang lain. Yang ketiga, investasi yang dikeluarkan tidak memberikan manfaat seperti yang diharapkan. Yang keempat, standar kualitas sistem informasi tidak sesuai dengan standar industri yang semestinya. Nah, dengan perencanaan yang jelas, dapat membuat perusahaan bisa mengelola resiko tersebut dengan baik sejak awal. Ingat ya, dalam membuat IT Master Plan harus mengacu pada bisnis plan perusahaan. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah memahami visi misi perusahaan serta target dan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, melakukan breakdown secara detail tentang kebutuhan informasi bisnis. Lalu, dari berbagai kebutuhan informasi bisnis inilah yang kemudian akan diterjemahkan menjadi kebutuhan sistem dan teknologi seperti apa yang harus diimplementasikan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan sistem dan teknologi informasi ini pada saat implementasi diterjemahkan secara teknis menjadi kebutuhan aplikasi perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Dalam proses ini juga menjabarkan bagaimana perusahaan mengelola berbagai sumber daya yang ada mulai dari aspek organisasi, personel, maupun perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware yang akan diimplementasikan. Lalu, gimana sih IT Master Plan yang baik itu? IT Master Plan yang baik harus berisi halaman pendahuluan yang menceritakan kondisi sekarang, halaman penjabaran yang menceritakan tujuan dari Master Plan, halaman tentang kebijakan yang harus dibuat untuk mendukung Master Plan, halaman yang memuat strategi informasi dengan memperhitungkan analisis SWOT, halaman action yang harus diambil, halaman paparan hasil yang akan dicapai dari action-action tersebut, dan rekomendasi yang diberikan dalam implementasi IT. Setelah kita menyusun Master Plan Teknologi Informasi, kita juga perlu mengembangkan yang namanya arsitektur informasi. Di dalam dunia teknologi informasi, arsitektur informasi atau arsitektur sistem informasi diartikan sebagai desain atau rancangan yang berisi gambaran atau deskripsi terinci tentang sebuah struktur pada sistem informasi. Penekanan pada deskripsi ini menyebabkan arsitektur informasi dikenal juga dengan istilah architectural description. Deskripsi ini tentu saja sangat bergantung pada karakteristik sistem yang akan dibangun. Namun, secara umum biasanya ada semacam kerangka besar yang bersifat generik untuk dijadikan panduan. Itu sebabnya dikenal pula dengan istilah architectural frameworks.
Di dalam kerangka deskripsi ini terdapat penjelasan tentang aspek-aspek fundamental dari sebuah sistem atau panduan, atau rekomendasi cara pengembangan atau membangun sistem tersebut. Ada beberapa kerangka arsitektur informasi yang diusulkan dari para ahli pengembangan sistem. Menurut Griffiths et al. Pada 2006, kerangka-kerangka arsitektur itu terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu arsitektur untuk organisasi atau enterprise class frameworks, baik untuk tingkatan unit kerja, organisasi keseluruhan, maupun untuk sektor industri besar. Kerangka arsitektur jenis ini biasanya mengandung berbagai dimensi dan menjadi dasar bagi model-model arsitektur khusus. Beberapa contoh kerangka ini adalah Information System Architecture, Information Framework, the Open Group Architecture Framework, Integrated Architecture Framework, dan Methodology for Architecture Description. Lalu yang kedua ada arsitektur untuk tingkatan aplikasi atau Application Class Frameworks. Hal ini mengandung deskripsi untuk aplikasi perangkat lunak tertentu dan tentunya lebih rinci daripada arsitektur organisasi. Nah, sebenarnya untuk apa sih ada arsitektur informasi? Jadi, tujuan arsitektur informasi itu agar bagian teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan bisnis strategis organisasi, sehingga arsitektur informasi ini dapat memadukan kebutuhan informasi, komponen sistem informasi, dan teknologi pendukung. Arsitektur informasi ini juga dibedakan menjadi tiga macam, yaitu arsitektur terpusat atau centralized, arsitektur tersebar atau decentralized, dan arsitektur klien atau server. Selanjutnya, yang ketiga adalah menentukan arah dan tujuan teknologi. Dalam menggunakan teknologi pada perusahaan, kita juga perlu menentukan arah dan tujuan dari penggunaan teknologi tersebut, supaya hal ini bisa lebih bekerja secara efisien. Perusahaan membutuhkan perencanaan untuk mengembangkan sumber daya informasi. Kenapa? Karena beberapa perusahaan ingin berbagi informasi dengan pemasok dan pelanggan. Dan hal ini dapat membantu perusahaan dalam menciptakan keunggulan strategis dan operasional. Emangnya apa ya pentingnya pengembangan rencana? Pengembangan rencana sumber daya informasi ini dapat membantu komunikasi tentang masa depan perusahaan. Karena hal ini dapat memberikan dasar yang konsisten dalam membuat sebuah keputusan. Diskusi perencanaan juga dapat membantu manajer bisnis dan profesional sistem informasi dalam membuat keputusan dasar tentang bagaimana bisnis dari sistem informasi ini akan dijalankan. Bagaimana sih hal ini dapat membantu? Nah, dengan merencanakan sumber daya informasi, perusahaan dapat menyusun strategi untuk memanfaatkan teknologi informasi secara efektif. Hal ini akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan juga memastikan bahwa bisnis berjalan dengan lancar. Selanjutnya, mari kita simak sama-sama tentang pengaturan tata kelola teknologi informasi yuk. Peraturan tata kelola teknologi informasi adalah suatu kerangka kerja yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola, mengontrol, dan mengarahkan penggunaan teknologi informasi guna mencapai tujuan bisnis mereka. Tata kelola ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi informasi digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis, serta memastikan keamanan dan kepatuhan hukum. Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam peraturan tata kelola teknologi informasi. Yaitu pertama, ada strategi teknologi informasi dan perancangan bisnis. Peraturan tata kelola teknologi informasi dimulai dengan menyelaraskan strategi teknologi informasi dengan tujuan bisnis organisasi. Ini mencakup pembuatan perencanaan bisnis teknologi informasi yang mendukung strategi umum organisasi. Yang kedua, ada komitmen dan budaya organisasi. Komitmen dari tingkatan evaluasi dan tingkatan pihak terkait lainnya sangat penting. Budaya organisasi harus mendukung nilai dan norma-norma yang mendukung penggunaan yang bertanggung jawab dan etis dari teknologi informasi. Yang ketiga, ada komitmen terhadap keamanan informasi. Keamanan informasi adalah aspek krusial dari tata kelola teknologi informasi. Ini mencakup pelindungan terhadap data sensitif, kebijakan keamanan, dan pendekatan untuk dedikasi dan penanganan insiden keamanan. Yang keempat, ada manajemen resiko.
Pengelolaan resiko melibatkan identifikasi, evakuasi, dan mitigasi resiko-risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Ini juga mencakup pemantauan resiko secara berkala. Yang kelima ada struktur organisasi. Struktur organisasi teknologi informasi harus mencerminkan kebutuhan dan tujuan bisnis. Hal ini melibatkan alokasi sumber daya, definisi peran dan tanggung jawab, serta koordinasi antara berbagai unit bisnis. Yang keenam ada proses bisnis dan kinerja. Proses bisnis terkait dengan teknologi informasi perlu ditentukan dan dioptimalkan. Pengukuran kinerja juga penting untuk memastikan bahwa pelayanan teknologi informasi mematuhi standar dan evaluasi. Yang ketujuh ada kepatuhan dan hukum. Organisasi perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi mereka mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Berikut termasuk data pribadi, regulasi, identifikasi, dan persyaratan kebutuhan lainnya. Yang kedelapan, ada sumber daya manusia. Pelibatan dan pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan teknologi informasi sangat penting. Ini mencakup pelatihan, pengembangan, keterampilan, dan pemahaman etika digital. Yang kesembilan, ada manajemen proyek. Manajemen proyek yang efektif digunakan untuk mengimplementasikan perubahan teknologi informasi. Ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek-proyek teknologi informasi. Yang ke-10 ada pemantauan dan evaluasi. Sistem pemantauan dan evaluasi perlu diimplementasikan untuk nilai efektivitas tata kelola teknologi informasi dan memastikan bahwa perubahan dan perbaikan terus dilakukan. Peraturan tata kelola teknologi informasi membantu organisasi untuk meraih manfaat maksimal dari investasi teknologi mereka, sambil meminimalisirkan resiko dan memastikan kepatuhan. Ini juga membantu menciptakan lingkungan di mana teknologi informasi dapat menjadi pendorong investasi dan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, kita simak tentang strategi tata kelola teknologi informasi. Strategi tata kelola teknologi informasi. Tata kelola TI adalah suatu tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh direksi, yang semuanya melibatkan pimpinan, struktur organisasi, dan juga proses untuk memastikan bahwa TI menjadi pendukung dalam realisasi strategi suatu perusahaan. Terdapat 5 bidang utama dalam tata kelola TI, yaitu tata kelola TI mencakup area sebagaimana ditujukan pada gambar di samping. Dari kelima fokus area tata kelola TI, 2 diantaranya value delivery dan risk management yang merupakan outcome. Sedangkan 3 lainnya merupakan driver atau pendorong, yaitu strategic alignment, resource management, and performance measurement. Kelima hal ini semuanya digerakkan oleh stakeholder value. A. Penyesuaian strategis atau strategic alignment. Penerapan TI harus mendukung pencapaian misi perusahaan. Strategi TI harus benar-benar mendukung strategi bisnis perusahaan. B. Penambahan nilai atau value delivery. Penerapan TI harus memberikan nilai tambah bagi pencapaian misi perusahaan. C. Pengelolaan risiko atau risk management. Penerapan TI harus disertai dengan identifikasi terhadap risiko-risiko TI, sehingga dapat mengatasi dampak yang ditimbulkan olehnya. Risiko penerapan TI dapat berupa virus, penyalahgunaan hak akses, kesalahan atau kerusakan sistem mendukung, dan lain-lain. D. Pengelolaan sumber daya atau resource management. Penerapan TI harus didukung sumber daya yang memadai dan penggunaan sumber daya yang optimal. E. Pengukuran kinerja atau performance measurement.
Penerapan TI harus diukur dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa investasi dan kinerja TI sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Adapun macam-macam strategi tata kelola TI, diantaranya 1. IT Strategies Alignment. Strategi TI dapat mengartikulasi niat dari suatu perusahaan untuk menggunakan TI dari berbagai area yang berdasarkan dari kebutuhan bisnis. Hal yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan strategi TI adalah A. Business objective and the competitive environment. B. Current and future technology and the cost, risk, and benefit they can bring to the business. C. The capability of the IT organization and technology to deliver current and future level of service to the business, and the extent of change and investment this may imply for the whole enterprise. D. Cost of current IT and whether this provides sufficient value to the business. E. The lesson learned from past failure and successes. 2. Strategic plan merupakan sebuah alat untuk membantu organisasi dalam melakukan pekerjaan yang lebih memfokuskan pada energi, sumber daya, dan waktu dari setiap orang dalam organisasi. 3. Element of strategic plan terdiri dari 3 elemen, yaitu A. Where are we now? Untuk melihat posisi strategis apa yang terjadi secara internal dan eksternal dalam menentukan perlu atau tidaknya suatu perubahan, elemen dasarnya adalah mission statement, value or guiding principle, and SWOT. B. Where are we going? Untuk melihat arah dan tujuan serta bentuk organisasi di masa yang akan datang, elemen dasar yang menentukan adalah sustainable competitive advantage and vision statement. C. How are we going to get there? Untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dalam mencapai sasaran strategi yang ditetapkan, hal-hal yang dapat membantu dalam mencapai sasaran strategis adalah strategic objective, strategi, short-term goals or priority, action item, scorecard, and execution. Sekian dari materi yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan mohon dimaklumi, and see you.